kasih pendengar di Mutiara Pagi ini kita sudah terhubung bersama narasumber kita. Ada Ustazah Dr. Anda Nurhayati Damiri MPD dengan tema kita pagi hari ini, manfaat Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dela. Iya, sehat Ustazah kabarnya pagi hari ini Ustazah? Alhamdulillah, berkah selalu. Alhamdulillah, Semoga Masya kita Allah. semua sehat ya. Masya Allah, amin. Ini materi kita mengenai manfaat Al-Quran Ustazah ya. Siap. Baik, nanti untuk Anda yang ingin bergabung bersama Ustazah Hajah Dr. Anda Nurhayati, di line telepon kami di 0711 369977 atau melalui line WhatsApp di 0821 7927 9010. Terlebih dahulu kami persilakan untuk Ustazah Dr. Anda Nurhayati memberikan materi mengenai manfaat Al-Quran. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih kepada Mbak Dela. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mutiara Pagi RRI 1 Palembang. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji milik Allah dengan segala kenikmatannya yang menjadi sempurna semua amal kebaikannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Semoga karunia selalu bersama kita, kasih sayangnya, kebaikannya hingga hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmatinya. Semoga kita mampu mengubah semua karunia kasih sayang Allah ini menjadi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu terlimpahkan kepada sang junjungan kita Nabi Agung Nabi Mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang beriman. Baik, pagi ini kita akan mengkaji beberapa ayat ya, yang tentang bagaimana kita bisa memahami manfaat daripada Al-Quran. Jadi kalau kita hari ini berbicara tentang Al-Quran, bagaimana kita bisa fokus ya, antara menjadikan itu sebagai jalan untuk kita meraih daripada manfaat daripada Al-Quran itu sendiri. Jadi artinya bahwa kita paham terlebih dahulu bahwa yang namanya manfaat daripada Al-Quran itu kita akan kembalikan kepada ayat-ayat Al-Quran seperti di dalam surat An-Naml ayat yang ke-77 sebagai petunjuk dan rahmat. Kita buka di suratnya, surat An-Naml, surat yang ke-27 ya, 27 ayatnya yang ke-77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lahudan wa rahmatul lil mu'minin. Sungguh Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ketika kita menjadikan Al-Quran ini suatu bentuk sebagai kemukjizatan daripada Rasulullah SAW yang akhirnya sampai kepada kita. Dan inilah yang benar-benar menjadi petunjuk ya bagi orang-orang yang beriman, yang menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman, yang itu juga akan menjadi obat dan penenang daripada kita semua. Jadi artinya bahwa Allah turunkan Al-Quran ini untuk menjadi penyembuh, penyembuh dari yang segala yang merasakan sakit, yang berkeluh kesah, yang merasakan segala sesuatu yang tidak seimbang, yang merasakan sesuatu yang tidak selaras gitu di dalam hidupnya, dan dia akan menjadi rahmat. Rahmat artinya petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kehidupan ini, dan itu akan dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Kita lanjut ke surat Al-Isra ayat yang ke-82 ya. Surat Al-Isra ayat yang ke-82 ya. Allah berfirman dalamnya, kami turunkan dalam Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Nah, jadi artinya bahwa Al-Quran ini banyak sekali ya penawar-penawarnya bagi orang-orang yang beriman, dan itu akan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sementara orang-orang yang zalim ya
akan menambah kerugian bagi mereka. Kenapa? Karena mereka mengingkari gitu. Mereka mengingkari. Padahal yang namanya Al-Quran itu akan menghidupkan hati. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat yang ke-57, wahai manusia, ya ayuhan nas, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, penyakit ya, penyembuh dari penyakit yang ada dan tidak ada di dalam dada. Jadi artinya bahwa itu adalah penyembuh jalan kita untuk menuju meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi bagaimana kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala ya, artinya menerima Al-Qur'an ini sebagai kebenaran, memahaminya ya, membacanya, memahaminya dan mengamalkannya. Bukan hanya kita membacanya saja atau kita memahaminya sebagai apa yang diinginkan oleh Allah, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan Al-Quran ini untuk diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi artinya bagaimana kita bisa menghidupkan Al-Quran itu agar dalam ruang-ruang kehidupan kita itu semuanya akan berarti. Ya. Jadi seperti di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-30 berkata Rasulullah SAW, ya berkatalah ya Rasulullah, ya Tuhanku sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan gitu kan. Nah maka banyak orang-orang yang mengingkarinya, yang kadang-kadang mereka menganggap bahwa ya karena mereka tidak terbiasa mungkin membacanya atau menerjemahnya ya, apalagi untuk mentadaburinya kita diperlukan juga tafsir-tafsir Al-Quran, bagaimana kita memahami dengan kedalaman kedalaman makna yang tersambung di dalamnya gitu ya. Nah ketika ini dikaitkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, jadi artinya bahwa ketika kita merasakan bahwa Al-Quran itu yang akan menjadikan kehidupan kita lebih hidup lagi. Bagaimana menghidupkan Al-Quran ini bisa lebih hidup lagi di dalam kegiatan kita sehari-hari. Jadi kalau di hari ini kalau kita bicara tentang Al-Quran itu sendiri, ya bagaimana kita lihat anak-anak di pondok pesantren, ya bagaimana dia menghafalkan Al-Quran, bagaimana ibu-ibu di pengajian, bagaimana disarankan, dianjurkan oleh ustadz-ustazahnya untuk menghafalkan Al-Quran. Hafalah walaupun tidak hafal-hafal gitu kan. Bacalah walaupun hanya terbata-bata gitu. Kenapa? Banyak manfaatnya gitu kan. Nah jadi hidupkan Al-Quran itu baik kita dalam kehidupan kita, di lisan kita, di hati kita. Karena itu akan memperbaiki akhlak kita. Karena itu akan memperbaiki rumah tangga kita. Karena itu akan memperbaiki kehidupan sosial kita gitu ya. Maka kita akan merasakan manfaat yang sini luar biasa daripada manfaat daripada Al-Quran ini. Jadi artinya kalau kita bicara tentang manfaat itu buah ya, buah dari pengamalan Al-Quran itu akan kita rasakan. Bagaimana kita tidak hanya bisa membacanya, tidak hanya untuk sekedar tahu apa artinya, tapi bagaimana pemaknaan yang sangat mendalam ketika itu diaplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Jadi luar biasa. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan Al-Quran ini sedemikian rupa. Jadikan Al-Quran itu sesuatu yang terus menghidupkan kita setiap harinya gitu. Semangat kita ya karena Al-Quran. Maka Al-Quran itu jangan akan jadi apa istilahnya itu penghias daripada rak-rak buku kita atau lemari-lemari kita yang kadang-kadang 1 minggu tidak terjamah ya. Kadang-kadang mungkin 1 bulan yang penuh debu gitu ya. Itu debu-debu yang melekat di Al-Quran saja itu akan dihisap begitu ya. Nah jadi ketika kita paham bahwa Al-Quran itu akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita, jangan tinggalkan. Sudah subuh bisa baca Al-Quran, silahkan. Belum bisa di zuhur, silahkan. Di asar, tidak bisa juga mungkin sudah maghrib, kita silahkan. Walaupun hanya beberapa ayat. Kita manfaatkan semuanya. Karena berkahnya itu sangat luar biasa. Begitu. Di para pendengar RRI Pro 1 Palembang, ya, bagaimana kita akan merasakan buah pengamalan daripada kita membaca, menghidupkan Al-Quran di hati, di lisan kita, ya, di dalam setiap langkah kita, ya. Kenapa? Karena kita disuruh mengamalkan, ya, perintah untuk mengamalkan seperti di dalam surat Al-Kahfi, ya, surat 18 ayat yang ke-27. Dan bacalah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab
Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya. Tidak ada. Jadi artinya di sini kita berharap kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedekatan itu kita akan rasakan ketika kita mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Ya, hari-hari mungkin kita akan berada di setiap kajian. Di Senin kita kajian, Selasa kita kajian di mana, Rabu kita kajian di mana. Penuhi hati kita, ya, pikiran kita, ya, diri kita ini dengan kebermanfaatan daripada Al-Quran. Jadi kalau kita merasakan bahwa maka di situ dikatakan oleh istri Rasulullah SAW bahwa yang namanya akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Karena semuanya ada di situ. Semua ada di situ. Kita mau seperti apa, di situ adalah gambarannya. Bagaimana kita mau hidup hari ini. Dunia ini ada semuanya, ada dua. Ada yang baik, ada yang buruk. Di mana kita akan berada, tinggal pilihan kita. Ya, kita mau pilih yang mana kehidupan ini gitu. Nah, maka semuanya itu dijelaskan semua di dalam Al-Quran. Gitu. Jadi, maka jangan kita terpisah dengan Al-Quran. Ya, kami juga artinya walaupun ilmu kami yang masih fakir ilmu ini masih fakir ilmu, masih sedikit sekali ilmu yang kami punya, tapi kami tebarkan apa yang kami bisa dan kami selalu berusaha ketika kami menyampaikan itu yang kami lakukan. Jangan sampai kita mengatakan kepada orang bacalah Al-Quran, kita sendiri tidak baca Al-Quran. Sholatlah kamu tapi kita tidak sholat, tahajudlah kamu tapi kita tidak tahajud. Jangan. Jadi katakanlah apa yang bisa, apa yang kamu lakukan dan lakukan apa yang kamu katakan. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Mbak Dela. Baik Ustazah dan pendengar yang ingin bergabung bersama Ustazah Dr. Andat Nurhayati Damiri di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 082179279010 dengan tema kita pagi hari ini manfaat Al-Quran. Kita ke WhatsApp dulu Ustazah ya sambil menanti telepon yang masuk dari hamba Allah di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah. Amin. Ustazah, mohon pencerahannya bagaimana kita sebagai umat muslim hanya menyimpan Al-Qur'an saja tidak dibaca di rumah. Apakah hukumnya kita berdosa atau seperti apa? Mohon penjelasannya dari hamba Allah di Palembang. Silakan Ustazah. Ya, jadi apa hukum daripada menyimpan Al-Quran tetapi tidak dibaca? Iya, tidak dibaca. Ya, tadi kita sudah jelaskan ya bagaimana ketika itu menghiasi rak-rak buku kita, menghiasi lemari kita gitu kan. Nah, jadi artinya itu yang dikatakan Allah sudah turunkan begitu kan. Nah, jadi terima kasih kepada Bapak Ibu hamba Allah ya. Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, jadi artinya bahwa ketika kita menyimpan Al-Quran itu tanpa kita dibaca, ya, tanpa membacanya. Jadi artinya itu adalah petunjuk, ya, yang sangat penting, gitu ya. Karena kita artinya menyimpan Al-Quran itu ya boleh-boleh saja karena kita harus menyunjung ya daripada Al-Quran itu. Kenapa? Karena dia mengandung makna yang lebih dalam, gitu ya. Nah, maka secara umum ya tidak ada larangan dalam Islam untuk menyimpan Al-Quran. Ya, tidak ada larangan walaupun tanpa membacanya gitu ya. Tapi ketika niat itu hanya untuk menghormati kitab suci itu saja ya, alangkah mubazirnya gitu kan. Sementara Al-Quran yang disimpan itu di tempat yang dihormati, di lemari yang khusus, di ruang yang bersih gitu kan. Tapi artinya Al-Quran itu tidak dibaca. Sedangkan ya membaca Al-Quran itu hukumnya gitu ya wajib untuk setiap muslim yang sudah berakal gitu ya. Membaca Al-Quran jadi bukan hanya sekedar wajib dibaca saja, tapi dipahami. Apa sih maksud Allah itu? Apa sih keinginan Allah kepada kita gitu. Kalau kita hanya membaca saja dari Al-Fatihah sampai An-Nas, hafallah kita membaca Al-Quran, tapi tak tahu kita. Makanya orang kadang-kadang dia baca Al-Quran, dia sholat, tapi dia masih zalim kepada orang lain. Kenapa? Tak tahu artinya gitu kan. Nah kemudian bagaimana kita setelah membaca itu kita memahami ya, kemudian kita bisa mengamalkannya. Nah itu. Jadi
Ini yang lebih penting. Nah, jadi kalau hukumnya apa gitu kan, apakah itu berdosa? Ya secara umum tidak ada larangan kalau menyimpan Al-Quran tanpa kita membacanya. Tapi artinya hanya sekedar menghormatinya. Tapi bagaimana kita tidak membacanya di situ ya? Wallahu a'lam bishawab. Allah yang punya aturan di situ ya. Terima kasih. Baik. Baik, pendengar ingin bergabung kembali di line telepon di 0711 3699977 atau melalui line WhatsApp di 0821 7927 9010 dari Mbak Dwi yang ada di Pelaju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Ustazah, mengapa membaca Al-Quran harus menggunakan adab yang benar? Mulai dari ambil wudhu, terus memakai mukena, dan Al-Quran tidak boleh ditaruh di lantai. Mohon penjelasannya dari Mbak Dwi di Pelaju. Silakan Ustazah. Ya, baik. Ya. Baik, tadi Mbak siapa tadi? Mbak Dwi di Pelaju. Ya, Mbak Dwi di Pelaju ya. Semoga sehat selalu. Jadi, mengapa harus kita gunakan adab yang baik gitu ya? Yang istilahnya yang benar ketika kita di dalam membaca Al-Quran gitu ya. Nah, ini artinya bahwa ketika kita membaca Al-Quran, ya itu Al-Quran itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kitab suci kita umat Islam gitu ya. Nah, tadi dikatakan bahwa bagaimana kita seseorang itu menyimpan Al-Quran di dalam raknya yang bersih, rak bukunya di lemari gitu. Tapi kalau tidak dibaca bagaimana? Itu sudah bagus dia menyanjung Al-Quran di tempat yang tertinggi gitu kan. Jangan di tempat yang terendah. Jadi mengapa digunakan adab yang benar? Itulah tanda cinta kita kepada Al-Quran, kepada Allah dan Rasulnya. Jadi satu kewajiban kita sebagai penghormatan ya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada kita. Artinya apa? Sebelum kita istilahnya itu membaca, kita berwudu terlebih dahulu gitu ya, kita gunakan adab yang benar. Kenapa kita harus misalnya mungkin kalau dia sudah sholat kita harus memakai selendang gitu ataupun mukena ataupun jilbab gitu kan. Bagaimana Al-Quran itu ya, apalagi kita saat ngaji jangan kita taruhkan di bawah, lebih dari bawah, paling tidak dia sejajar dengan dada kita pada saat kita membaca. Dan kemudian sering ibu-ibu pengajian saya sarankan jangan ditaruh misalnya kalau sholat ditaruh misalnya di dalam kita tas itu tidak tahu, orang lain tidak tahu, kadang-kadang terlangkah gitu kan. Nah itu adalah bentuk daripada rasa cinta kita, penghayatan kita, penghormatan kita terhadap wahyunya. Mengapa harus menggunakan adab yang benar? Itulah cara cinta kita ya, wujud daripada cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada yang namanya Al-Quran. Nah, jadi itu artinya bisa meningkatkan rasa cinta kita. Kadang-kadang kita lihat tidak ada sih tuntunan bahwa kita harus mencium gitu kan. Tapi sakingnya kita kadang-kadang sudah baca Al-Quran kita mencium gitu kan. Kita mencium Al-Quran. Bagaimana itu kita letakkan di dada. Bagaimana itu kita benar-benar letakkan tempat yang tertinggi. Begitulah wujud daripada cinta kita. Jadi supaya apa? Di situ kita akan mendapatkan petunjuk hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya Ustazah ada dari Pak Wahdi Sambas di Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah surah Al-Araf ayat 54. Apakah ayat mustasahbiha? Terima kasih. Surat berapa itu? Al-Araf 54. Apakah ayat mutasabiha? Terima kasih. Oh ya. Apakah ayat mutasabihat ya? Iya. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak siapa tadi? Pak Wahdi di Kalimantan Barat, Ustazah. Iya, Pak Wahdi di Kalimantan Barat ya. Ya. Baik, Bapak, kita akan lihat itu suratnya ya. Di surat yang ke-7 ayatnya 54 ya, Mbak Dela? Iya, 54. 54 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya.
segala penciptaan dan urusan yang menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, jadi artinya kalau kita baca ini dari tafsirnya ya, bahwa apakah dia muhkamat ataupun mutasyabihat. Jadi artinya ini bukan juga termasuk kepada mutasyabihat bahwa ini sulit dicerna, tapi artinya bahwa bagian ini walaupun dia ada tentang bagaimana Allah tunjukkan kekuasaannya seperti bersemayam ya di atas ars ya, itu artinya itu akan memberikan penjelasan penciptaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya tidak begitu juga ayat ini memerlukan penafsiran yang membuat kita agak bagaimana ingin mengharapkan pemahamannya. Jadi termasuk daripada penjelasan yang muhkamat gitu ya. Artinya bahwa ini tidak begitu meminta penjelasan yang terlalu ribet gitu ya. Artinya ini hanya menggambarkan kekuasaan Allah akan alam semesta dan keagungannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk Anda yang bergabung kembali dan kami informasikan, siaran kami dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Bisa Anda download di Play Store atau juga di App Store, atau juga melalui via streaming kami di rri.co.id. Dan silakan untuk Anda yang bergabung kembali di WhatsApp di 0821 7927 9010 dari Pak Ajis di Sukabangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah, apa saja kelebihan dan keistimewaan Al-Quran ini dibandingkan dari kitab-kitab sebelum Al-Quran? Mohon penjelasannya dari Aziz di Sukabangun. Silakan Ustazah. Ya, baik, terima kasih Bapak Aziz di Sukabangun. Insyaallah dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, kita akan jelaskan bagaimana saja sih, apa saja kelebihan dari Al-Quran itu dengan kitab-kitab yang lainnya. Nah, gini. Jadi kita harus kembali dulu ya kepada kita lihat bagaimana pemahaman daripada rukun iman. Di situ dikatakan bahwa kita mengimani kitab-kitab Allah. Nah, kitab-kitab Allah ini adalah kitab-kitab yang sudah Allah turunkan seperti kitab Zabur, kitab Al-Taurat dan kitab Injil. Nah, sekarang bagaimana daripada kelebihan ya? Kelebihan daripada Al-Quran itu dari kitab-kitab yang lain. Yang jelas artinya bahwa kitab Al-Quran ini kalau kita bandingkan dengan kitab-kitab yang lain, ini dia lebih artinya sempurna lagi dari kitab-kitab yang sudah Allah berikan ya sebelumnya. Jadi di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9 dikatakan, sesungguhnya kamilah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang akan memeliharanya. Dan ini akan membawa petunjuk yang lengkap. Jadi Al-Quran ini adalah petunjuk hidup yang lengkap. Lebih dari kitab-kitab yang lainnya. Nah, kenapa Allah turunkan masih istilahnya kesempurnaan yang lain. Sementara dia sudah menurunkan kitab-kitab sebelumnya. Artinya apa? Inilah kesempurnaan. Ya, kesempurnaan akan dilihat dari seluruh cakupan aspek kehidupan manusia. Baik dari segi spiritualnya, ya dari segi moralnya, bagaimana manusia itu dididik dengan Al-Quran yang semuanya ada di situ. Bagaimana tidak boleh riba, bagaimana tidak boleh ghibah, bagaimana tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina, bagaimana tidak boleh zolim. Itu bagian yang bagaimana kita dilarang. Terus bagaimana kita menghormati orang tua, bagaimana seorang istri terhadap seorang suaminya, begitu. Jadi lengkap. Jadi ini setiap ayatnya memberikan panduan kepada kita untuk apa? Untuk manusia bisa menjalani kehidupan ini dengan secara kompleks, secara istilahnya itu banyak segala problema masalah kehidupannya, ya. Nah, jadi inilah kitab yang tidak hanya dia sesuai pada masa turunnya, tapi juga untuk seluruh manusia di segala zaman gitu ya, dan di semua. Jadi artinya bahwa dia memberikan bahasa yang indah ya. Jadi kalau kita lihat bahasa yang indah di dalam Al-Quran itu bagaimana fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, tidak hanya satu kali, tidak hanya 2 kali dan 3 kali, tapi berkali-kali 31 kali. Artinya apa? Bagaimana kita disuruh oleh Allah untuk mensyukuri nikmatnya ya. Jadi bahasanya yang indah, kesempurnaannya ya. Kemudian tidak ada istilahnya itu
kontradiksi ya. Artinya di sini bahwa dia konsisten ya. Jadi kontradiksi itu kalau ada yang bertentangan gitu ya. Karena ini adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bisa kita pahami dan itu adalah mukjizat ya, mukjizat daripada Rasulullah SAW hingga kepada kita dan banyak sekali para ilmuwan ya yang apa istilahnya meneliti ya hebatnya Al-Quran ini ya karena banyak mengandung ilmu pengetahuan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya ada Pak Zulkarnain di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, doa kunut dalam sholat subuh rukun atau sunat? Tapi Ya, mengapa kalau lupa membaca kunut ada imam yang melakukan sujud syahwi? Mohon pencerahannya Ustazah dari Pak Zulkarnain di Palembang. ya. Ini masalah fikih ya, doa kunut dalam sholat subuh ya. Terima kasih Pak Zulkarnain, semoga sehat selalu. Apakah doa kunut dalam sholat subuh itu wajib ya? Sunnah ya? Iya, Iya, baik. Baik, terima kasih. Nah, jadi apakah doa kunut itu ya wajib apa sunnah? Jadi kalau kadang-kadang kalau kita apa namanya itu tidak membacanya, kenapa kadang-kadang disuruh kita apa namanya sujud sujud syahwi. sahwi ya? Nah, jadi artinya ya karena itu disebutkan di situ bahwa doa kunut itu adalah ya dianjurkan, sangat dianjurkan ya di dalam mazhab Imam Syafi'i ya. Itu dikatakan doa kunut itu juga adalah sunnah, tapi sangat dianjurkan ya, muakkad gitu. Jadi doa ini jadi artinya harus selalu dilakukan di setiap subuh. Tapi maka kadang-kadang kalau kita kelupaan maka kita sujud sahwi gitu. Jadi memang ada sebagian daripada mazhab Maliki gitu kan itu doa kunutnya tidak dibaca, tidak dianjurkan gitu kan. Nah, kemudian dari imam karena kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i itu dia dimasukkan kepada sunnah muakkad ya. Jadi artinya sangat dianjurkan untuk dibaca begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustazah dari Pak Paris yang ada di Sekip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, bagaimana cara kita menikmati mukjizat Al-Quran untuk bisa merasakan kemukjizatan Al-Quran dan pada saat membacanya kita mendapatkan ketenangan. Mohon pencerahannya dari Pak Paris di Sekip. Silakan Ustazah. Ya, baik terima kasih Pak Paris di Skip ya. Artinya bagaimana kita bisa menikmati kemukjizatan daripada Al-Quran ya. Karena apa? Karena dia sebagai mukjizat daripada Al-Quran itu dari kehidupan kita. Nah bagaimana cara kita menikmatinya sehingga menimbulkan sesuatu yang berarti di dalam kehidupan kita ya. Nah jadi artinya bahwa inilah yang harus kita pahami. Kita bukan hanya membaca saja. Nah ini akan menjadi dasar kita ketika kita ingin menikmati bacaan Al-Quran kita. Bagaimana? Artinya itu bukan hanya sekedar dibaca saja. Dia tidak terbatas hanya dibaca saja. Dirasakan sebagai kita setelah kita membaca terjemahannya. Apalagi kalau kita sudah mentadaburinya dengan beberapa tafsir Al-Quran seperti tafsir Ibnu Katsir, ya tafsir Abdurrahman Asy'adi, ya. Nah ini dapat kita rasakan. Artinya bagaimana? Ketika kita merasakan khusyuk kita membaca Al-Quran, kita memahami maknanya, dan itu akan menjadikan hati kita, apa ya? Kalau saya sendiri, kalau ada yang tersentuh dari bacaan yang ada itu ya, dari artinya ya, dari pemahamannya itu kadang-kadang sangat menyentuh, muncul semua itu. Apa-apa yang kita lakukan masa lalu kita ya, oh ternyata ini tidak boleh, oh ternyata Allah murka yang seperti ini. Nah, jadi artinya tuh banyak sekali mengandung makna ya, kedalaman makna yang ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian bagaimana cara kita menikmatinya itu dengan merenunginya gitu. Merenungi makna yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Kalau bahasa kita itu tadabbur Al-Qur'an. Nah, jadi bagaimana kita melihat makna Al-Qur'an itu dari segi sisi aspek kehidupan kita. Jadi merenung setiap makna itu
artinya bukan hanya sekedar teks saja, tapi bagaimana dia membangkitkan cinta kita gitu kan. Membangkitkan cinta kita ya, kemudian hubungan kita mungkin sesama keluarga dibangkitkan dengan apa? Pemaknaan daripada Al-Qur'an yang sangat dalam di dalam diri kita ya. Jadi artinya apa? Kalau sudah Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka akan menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Itu di dalam bahasa surat An-Nisa ya. Nah, jadi kemudian kita pahami. Karena saya juga artinya kalau untuk nausorob ya, masih jauh gitu kan. Tapi lihat bahasanya begitu indah ya. Bahasa-bahasa Al-Quran itu begitu indah caranya. Kemudian bagaimana ilmu-ilmu tajwid itu begitu kita paham, Masya Allah ya. Indahnya luar biasa. Ya kenapa? Karena di situ salah saja sedikit itu sudah akan merubah artinya. Maka kita di sini harus berguru, cari guru kita untuk mengajarkan tajwid kepada kita agar lebih apa? Lebih nikmat lagi begitu ya. Nah, kemudian nikmat yang selanjutnya bagaimana kita menjadikan ya, walaupun kita ini nggak tahu kalau ini yang bertanya ya, kalau kami sudah umur sudah ya sudah termasuk lansia, ya walaupun tidak hafal-hafalnya, kita hafal-hafalin saja gitu kan. Nah di sini letakkan yang kita bisa menghafal. Di mana kita bisa memahami saat sholat kita. Al-Fatihah kita bisa paham artinya. Itu akan menambah kehusukan kita. Menambah kenikmatan kita. Maka ketika kita ingin nikmat lagi, hafalah. Walaupun tidak hafal-hafal gitu ya. Allah alam bisawab. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Doni di Kalidoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, bagaimana hukumnya? Saya sering membaca Al-Quran di handphone melalui aplikasi yang ada di HP. Apakah sama pahalanya pada saat membaca Al-Quran yang asli atau seperti apa hukumnya? Mohon penjelasannya dari Doni di Kalidoni. Silakan Ustazah. Ya, baik. Doni di Kalidoni. Waduh, banyak Doninya ya. Masya Allah, semoga sehat selalu ya Pak Doni. Nah, apa yang ditanyakan tadi, bagaimana hukum kita membaca Al-Quran di handphone? Ya, apakah sama pahalanya ya? Artinya ya bahwa membaca Al-Quran di handphone itu ya tidak mengurangi pahala gitu kan. Masalah pahala Allah yang maha menilai. Kita tidak bisa, kadang-kadang kita lihat bacanya di handphone gitu. Nggak bisa kita menilai orang yang membaca di handphone itu ya. Semuanya berpahala asalkan dilakukan dengan adab yang baik ya. Kita tetap berwudu, menjaga kehusukan kita gitu ya. Apalagi ibu-ibu pengajian itu kebanyakan termasuk saya suka bawa itu. Kenapa? Kadang-kadang kita sholat itu ditaruh di dalam tas di bawah ya. Mending kita udah, karena harus kita bagaimana kita menghormati Al-Quran. Taruh di dalam tas, taruh lagi di atas meja. Jangan taruh di lantai. Nah, kalau di handphone ini artinya ya walaupun itu ya bukan mushaf ya tetap juga ya kita hargai. Jadi artinya apa? Harus dengan kehusukan, kita berwudu ya. Jadi tetap sama cara kita memperlakukannya ketika kita membaca Al-Quran. Jadi kalau masalah pahala, insya Allah tidak mengurangi pahala ya. Karena apa? Karena itu juga kita membaca, cuman beda fisiknya gitu ya. Jadi perbedaan dengan mushaf ya, dengan handphone. Jadi fisiknya saja yang berbeda. Yang dibaca tetap sama. Tidak ada satu Al-Quran pun yang berubah ketika kita berada membaca di handphone. Insya Allah. Baik. Baik Ustazah, ini mungkin WhatsApp terakhir Ustazah ya, karena lintas waktu saat ini sudah mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat, dari Pak Albani di Talang Kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Ini pertanyaan titipan dari istri saya. Baik. Bisakah seorang wanita pada saat haid itu membaca Al-Quran? Ada yang mengatakan bisa asal tidak menyentuh Al-Quran, atau seperti apa hukumnya? Mohon penjelasannya dari Pak Albani di Talang Kelapa. Silakan Ustazah. Ya, baik, terima kasih Pak Albani ya, sudah menyampaikan titipan. Ini ada titipannya juga ya, titipan dari ibunya ya, dari istrinya gitu ya. Baik, terima kasih. Bisakah seorang wanita itu membaca Al-Quran ya? Apa hukum ketika memegang daripada Al-Quran ketika saat kita haid gitu kan? Baik, terima kasih. Ketika kita ingin membaca Al-Quran gitu, bagi kita wanita yang haid gitu, yang tidak bisa uzur gitu kan,
Nah, jadi artinya wanita tetap boleh gitu ya, tetap boleh membaca Al-Quran kapan saja gitu, apalagi dia mungkin punya hafalan gitu kan. Nah, jadi artinya memang lebih ketat daripada larangan kita untuk bagaimana tidak memegang mushaf gitu kan. Ada juga sebagian daripada ulama boleh memegang mushaf tapi yang terjemahan gitu kan. Tapi kalau mau lebih warok, kita lebih hati-hati, yaitu adabnya yaitu tadi ya tetap tidak menghalangi untuk membaca Al-Quran kapan saja. Artinya eh, jangan kita memegang daripada mushafnya ya. Jadi artinya untuk sebagai itu penghormatan kita karena kita dalam keadaan tidak suci gitu kan. Jadi lebih diprioritaskan untuk kita mungkin membaca saja begitu kan. Nah, jadi kalau kita mau membaca berwudu ya untuk apa yang tidak uzur tadi kan itu sebagai adabnya. Nah, kalau kita ini sekedar untuk melantunkan atau mungkin dia mengajar Al-Quran ya silakan saja gitu ya, diperbolehkan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustazah, Ustazah karena lintas waktu pagi hari ini sudah mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat, mungkin Ustazah bisa memberikan materi penutup mengenai manfaat Al-Quran. Silakan Ustazah. Ya, baik. Eh, Mari Bapak Ibu para pendengar RRI Pro 1 Palembang, terima kasih kita sudah sama-sama kajian pagi ini. Kita akan simpulkan manfaat dari Al-Quran itu bahwa bagaimana kita memanfaatkan kehidupan ini untuk terus ya menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jangan sampai kita yang hari ini terlena dengan kesibukan dunia tanpa kita sedikit memberikan waktu ya kepada Al-Quran. Kalau bisa setiap waktu kita sholat itu kita membaca. Tapi karena kita punya kesibukan, mungkin kita hanya menjadikan baca-baca Al-Quran itu untuk di waktu-waktu tertentu. Tidak apa-apa gitu ya. Artinya apa? Ini akan menjadi panduan spiritual kita. Untuk bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Salah satunya adalah bagaimana kita mencintai Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sumber petunjuk kita ya. Nah, maka dikatakan di dalam surat Shad, inilah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, supaya orang-orang yang berakal dapat mengambil pelajaran. Hanya orang-orang yang berakal yang bisa membaca Al-Quran itu dan mengambil hikmahnya. Kalau orang yang mengingkari, dia tidak akan pernah mengambil itu. Nah, kemudian, kenapa Al-Quran ini begitu banyak manfaatnya? Karena dia mengiring kehidupan kita dengan moral dan etika. Jadi orang yang membaca Al-Quran tidak mungkin dia akan zolim. Kenapa? Karena dia punya moral, dia punya etika. Ya. Jadi artinya bagaimana moral itu kejujuran kita di dalam kita berbicara. Jangan sampai kita berbicara, kita kadang-kadang melenceng. Apa yang ditanya, apa pula yang kita jawab gitu ya. Nah kemudian bagaimana Al-Quran ini akan membentukkan kesabaran. Di mana kita belajar kesabaran? Di rumah, yang nggak usah jauh-jauh kita. Di rumah, di jalan, itu benar-benar kita diuji kesabaran. Tapi begitu kita mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, ya, maka ini akan meningkatkan kesabaran kita. Kemudian apa lagi? Tolong-menolong. Bagaimana kita tolong-menolong terhadap sesama manusia. Ya, jadi artinya, dan satu lagi bahwa Al-Quran itu adalah sumber daripada ilmu pengetahuan. Dia akan membentuk karakter yang kuat untuk diri kita, ya. Agar kita paham dengan apa-apa yang ada. Semuanya ada di dalam Al-Quran tentang astronomi, tentang biologi, ya, tentang kedokteran dan lain sebagainya. Ya. Jadi terus dia akan membentuk kita, ya, pribadi yang punya karakter yang kuat, yang kokoh, yang sabarnya nggak mental, ya, nggak mental-mental, sabar, tetap sabar, gitu, walaupun disakiti, sabar, gitu kan. Kemudian ikhlas, bagaimana Al-Quran ini membentuk keikhlasan. Kenapa? Dia terus belajar takwa, tawakal gitu. Ikhlas. Setiap apapun yang dia lakukan ada ikhlas gitu. Dan ini akan membentuk ketawakalan daripada kita ya manusia. Jadi sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Berapa kali Allah sebutkan di situ ya di surat Al-Insyirah ya. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, maka kita selalu bersama Al-Quran, insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk dan rahmatnya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih banyak Ustazah Nurhayati untuk pagi Sama-sama. hari ini. Insya Allah di waktu kesempatan kita bisa berbincang kembali Ustazah ya. Amin ya Allah. Salam sehat selalu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itu tadi bersama Ustazah Dr. Anda Nurhayati Damiri MPD dengan materi kita manfaat Al-Quran. Kami informasikan nanti tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan informasi warta berita daerah. Dapat Anda saksikan langsung melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Dan kami mohon maaf untuk hari ini, pagi hari ini belum bisa mendengarkan kami melalui siaran terestrial kami di 92,4 FM. Anda bisa mendengarkan kami melalui RRI Digital atau juga melalui via streaming kami di rri.co.id. Tetaplah bersama kami di Palembang pagi ini. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.